Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di R Abdul Jalil Channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, share, dan mendukung channel ini, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dikabulkan setiap apa yang diinginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen mereview sebuah bilah pusaka lagi. Jadi karena beberapa waktu yang lalu beberapa teman-teman ada yang WA saya, "Mas, kok udah jarang upload tentang pusaka gitu." Jadi kali ini kita akan membahas sebuah bilah pusaka. Nah, ini penampakan luarnya cukup bagus warangkanya. Untuk kayunya saya kurang tahu ini kayu apa. Yang jelas ini saya pelitur, kayunya agak kemerahan sebenarnya. Tapi saya pakai pelitur nut brown ini satu lapis, jadi warnanya berubah kecoklatan karena pakai peliturnya warnanya nut brown. Kemudian ini juga sudah saya ganti warna, awalnya yang jelek warnanya, ini saya ganti golden, iya agak kelihatan lebih bagus. Ini ukirannya sebenarnya ukiran merak. Untuk bawahnya ini hitam, juga masih hitam dari bawaannya. Tapi untuk kayunya sudah saya pelitur ulang jadi nut brown karena warna awalnya saya kurang suka, kelihatan kurang bagus saja. Nah, ada bilah apa di dalamnya? Yang jelas ketika melihat warangka seperti ini sudah pasti pusaka-pusaka yang disembunyikan atau dibuat ageman. Mari kita langsung buka bilahnya. Nah, beginilah penampakan bilahnya. Jadi kalau secara bentuk ini merupakan tombak dengan lok 3 karena tidak ada gonjo. Di sini ada mentok. Mungkin ada mentoknya atau mungkin memang modelnya mentok seperti ini, iras. Dan bilah ini memiliki lok 3 dengan bentuk yang sedikit aneh seperti ini. Ada dua jenis. Yang pertama ada kuntul ngelangak, yang kedua ada banyak angkrem. Dan untuk bilah yang saya review kali ini kemungkinan masuk ke banyak angkrem, karena untuk kuntul ngelangak biasanya ini lebih tinggi dan bagian bawah lebih ramping atau lebih langsing. Nah, ada juga beberapa tombak banyak angkrem yang memiliki odo-odo, namun untuk yang saya miliki ini cenderung tidak memiliki odo-odo. Namun bilah ini cukup spesialnya di mana nanti kita bahas. Nah, tombak banyak angkrem ini cenderung tidak digunakan sebagai senjata, tapi cenderung sebagai ageman atau piandel atau pegangan atau pusaka yang memang dipusakakan atau diharapkan esoterinya. Loknya 3 melambangkan jangkung ya, jangkung itu diharapkan semua harapannya terjangkungi atau terkabulkan, cita-citanya terwujud. Nah, dan banyak angkrem, banyak adalah angsa. Angkrem itu sedang mengerami. Jadi kalau kalian tahu binatang angsa, atau orang Jawa sering menyebutnya banyak, itu binatang yang cukup agresif. Jadi kalau di desa-desa biasanya sering ngejar orang, terutama anak-anak kecil ya. Apalagi kalau banyak itu sedang bertelur atau memiliki anak, biasanya agresif. Ketika terlihat ada yang sedikit mengganggu, maka dia akan mengejarnya, berusaha untuk melindungi anak-anaknya. Itu pula saat mengerami. Jadi binatang angsa ini dianggap binatang yang paling sensitif. Jadi ketika dia sedang mengerami, ada orang lewat, dia
bukan sensitif ya, biasanya seperti itu. Jadi harapan doa dari Sang Empu pada bilah ini adalah tentang perlindungan atau proteksi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah cenderung ke sensitifan terhadap gangguan-gangguan yang tidak terlihat. Nah, jadi ketika ada gangguan akan langsung tahu. Jadi harapan dari doa Sang Empu yang dititipkan pada bilah ini, harapannya adalah permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga yang memegang bilah ini, yang memiliki bilah ini, sang majikan dari pusaka ini, diberikan kesensitifan, kewaspadaan yang tinggi. Nah, ini maksud kewaspadaan yang tinggi terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Kemudian doa yang kedua adalah semoga yang memiliki bilah ini diberikan perlindungan baik yang zahir maupun batin. Nah, seperti seorang angsa yang melindungi telurnya. Jadi yang pertama sensitif, waspadanya tinggi, diharapkan indera keenamnya semakin tajam. Yang kedua, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa baik lahir maupun batin. Yang ketiga, ada sesuatu yang berbeda dari bilah ini. Yang ketiga, di sini ada seperti pecah. Ini ada dua versi. Ada yang menganggap ini kurang bagus, tapi ada juga yang menganggap ini merupakan yang dinamakan, ini bagian sini, ya, terlihat ya, ini dinamakan tolak mungsuh atau tundung mungsuh. Jadi harapannya doa yang dititipkan Sang Empu sekali lagi kepada bilah ini, semoga yang memiliki pusaka ini dijauhkan dari permusuhan. Jadi kalau ada yang mau memusuhi nggak jadi. Harapannya seperti itu, dalam artian yang memiliki bilah ini tidak memiliki musuh. Dan yang spesialnya lagi, ini merupakan pamor yang cukup langka. Nah, ini pamor rekan, pamor yang memang disengaja dirancang dari awal oleh Sang Empu. Ini pamornya pamor tumpuk. Nah, pamor tumpuk ini tuah atau angsarnya doa permohonan dari Sang Empu yang dititipkan pada bilah ini, semoga sang pemilik dari pusaka ini dilimpahkan rezekinya dan bisa menumpuk harta. Jadi pamor tumpuk ini hampir seperti udan mas. Jadi pamor tumpuk ini saingannya, rivalnya pamor udan mas. Dan ini pamor yang dirancang, jadi depan belakang ini sama, saya dekatkan. Nah, seperti ini pamor tumpuk. Coba saya fokuskan. Ternyata tidak bisa. Intinya seperti inilah pamor tumpuk, garis-garis yang melintang. Dan ini merupakan pamor miring ya, bukan pamor tiban. Ini pamor rekan. Dan pamor tumpuk ini cenderung pemilih. Konon pamor tumpuk ini merupakan pamor yang pemilih. Jadi tidak semua orang cocok. Jadi kalau memang orangnya cocok memiliki pamor tumpuk, maka harusnya rezekinya lancar dan menumpuk. Jadi doa dan harapan dari Sang Empu seperti itu. Nah, ada yang kelupaan lagi, material bilahnya ini cenderung meteorit sehingga tidak bisa begitu putih dan pamornya hitam. Jadi sebenarnya tidak hitam full, ini ada garis-garis halus hitam putih tapi cukup samar. Kalau kalian tahu Gonjo Mas Kumambang, nah itu garis-garisnya ini hampir mirip seperti Gonjo Mas Kumambang. Jadi jika dirangkum dari pusaka ini cukup kompleks. Yang pertama ada
kewaspadaan, kepekaan mata batin. Nah, ini baru keinget, mata batin atau indera keenam terhadap kewaspadaan di lingkungan sekitar, baik yang lahir maupun batin. Yang kedua, proteksi, semoga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, baik dari yang lahir maupun yang batin. Yang ketiga, ada pamor tumpuk, rezekinya lancar dan menumpuk. Yang keempat, ada jangkung luk 3, cita-cita dan harapannya terwujud atau terkabul. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya belum ada inspirasi lagi. Mungkin teman-teman yang mau bertanya atau ada pertanyaan bisa komen di komentar. Dan seperti ini perwujudan bilahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.